Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dua informasi capaian dan rencana pemerintah tentang dua hal. Pertama, melanjutkan informasi yang secara singkat disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 6 November 2023. Saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, Indonesia di dunia internasional secara resmi dinyatakan sebagai anggota Financial Action Task Force yang ke-40. Ini adalah suatu organisasi rezim anti pencucian uang, anti tindak pidana pendanaan terorisme, dan anti pemusnah senjata massal. Itu organisasi ini terdiri dari beberapa negara dan Indonesia adalah anggota yang ke-40, baru ditetapkan di Paris pada tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Yang mengambil dan hadir ke sana untuk sidang itu adalah Pak Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK. Nah saudara, ini menjadi penting karena dengan demikian oleh dunia internasional, Indonesia ini dianggap cukup berhasil untuk melakukan perang total terhadap korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme. Tahun 2001 dulu kita di blacklist oleh dunia internasional karena Indonesia ini tidak punya perangkat undang-undang untuk memberantas korupsi di bidang pencucian uang. Dan pada tahun 2002 kita membuat undang-undang itu, lalu masih juga dianggap kurang. Tahun 2003 kita membuat undang-undang tindak pidana, anti tindak pidana pencucian uang, itu tahun 2003 ya. Nah sesudah itu terus dimonitor sampai akhirnya pada tahun 2015 dinyatakan dikeluarkan dari blacklist. Sudah mulai dianggap bisa untuk dimasukkan ke rezim anti pencucian uang, ke rezim negara-negara dengan rezim anti pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan senjata pemusnah massal. Yang itu payungnya sebenarnya korupsi karena pencucian uang itu. Nah, 2015 kita keluar dari blacklist, terus berjalan 2018 kita mendaftar untuk menjadi anggota penuh, baru sekarang sejak tahun 2001 kita memperhatikan itu, sekarang sudah berhasil masuk ke menjadi anggota Financial Action Task Force itu. Nah, saudara sekalian, saya kira ini satu hal yang sangat penting bagi perkembangan pemberantasan korupsi di negara kita, terutama korupsi-korupsi yang berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang atau malah didahului dengan tindak pidana pencucian uang. Nah itu penjelasan dari saya tentang itu. Mungkin Pak Ivan ada tambahan? Cukup ya? Jadi itu penjelasan saya. Lalu yang kedua, ini tadi tindak pidana pencucian uang FATF, Financial Action Task Force, ini yang ngurus Pak Ivan, saya ketua Satuan Tugas Nasional TPWU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian Ibu ini yang Deputi 2 yang membantu saya urusan di tingkat internal Kemenko Polhukam. Beliau ketua PPATK, kepala PPATK ini ada sekretaris Satgas Nasional untuk tindak pidana pencucian uang. Namanya Satgas TPPU ya, Satgas TPPU. Ya. Komite Nasional, bukan Satgas. Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah saudara, lalu
2 hari lagi, tanggal 10 November, hari peringatan Hari Pahlawan Nasional atau peringatan Hari Pahlawan yang ke-78. Seperti biasa, setiap Hari Pahlawan kita menganugerahkan gelar pahlawan kepada para pejuang yang dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan negara dan atau ikut mengisi kemerdekaan dengan pengabdian dan perjuangan yang luar biasa jasanya kepada negara. Nah, siapa yang mendapat anugerah gelar pahlawan nasional itu adalah mereka yang memenuhi syarat tadi. Ya, ada syarat-syaratnya banyak lah, ada misalnya sudah wafat, sudah pernah berjuang, tidak pernah berkhianat, dan saat itu syarat umum. Tapi syarat umum maupun syarat khusus untuk itu ditetapkan sepenuhnya oleh Presiden. Jadi Presiden yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional itu. Nah, kami dari Kemenko Polhukam memimpin sebuah dewan, namanya Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, DGTK, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ketuanya Menko Polhukam, tapi bahan-bahan itu dihimpun melalui Menteri Sosial. Nah, sekarang sesudah semua proses itu berjalan, yang tahun ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 strip TK strip TH 2023 tertanggal 6 November 2023, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 orang pejuang-pejuang, mulai dari perintis kemerdekaan sampai dengan pendobrak dan pejuang kemerdekaan langsung secara fisik, dan orang-orang yang berjasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah itu, yaitu pertama, 1 almarhum Ida Dewa Agung Jambe dari Provinsi Bali. Yang kedua, almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Sulawesi Utara. Yang ketiga, almarhum Muhammad Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, almarhum Ratu Kalinyamat, tokoh dari Jawa Tengah. Yang kelima, almarhum Kiai Haji Abdul Halim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung. Itulah 6 orang yang sudah almarhum yang mendapat gelar pahlawan nasional berdasar Kepres nomor 115 strip TK strip TH 2023 bertanggal 6 November tahun 2023. Ini adalah anugerah dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Saya kira cukup. Silakan yang mau menyebarluaskan, kalau di daerah-daerah ini yang jadi pahlawan biasanya ada pesta, ada syukuran, ada apa, sudah boleh untuk 6 yang disebut ini. Kalau di rumah keluarga masing-masing, di provinsinya, di kabupatennya ingin ada semacam syukuran, pemberitahuan kepada masyarakat setempat bahwa ada pahlawan nasional sekarang yang sudah resmi dianugerahkan oleh Presiden. Cukup ya.